Memang judul ini yang menjadi pergulatan batin saya sejak 2016 sampai 2020 kemarin. Karena menetapkan judul ternyata sangat-sangat susah juga, tidak langsung kita tetapkan satu kalimat itu. Bahasa itu bukan hanya teks semata. Bahasa itu memuat segala hal tentang dunia. Bahasa itu bisa memuat tentang ideologi, kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya. Nah, di dalam buku ini itu ada 3 rumus yang saya tawarkan kepada teman-teman yang saya berlandaskan dari teorinya Verklock. Di sini buku ini memang banyak bersandar dari salah satu teori analisis wacana yang paling umum, general digunakan oleh para analis wacana, itu Norman Verklock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Erul Edukasi, channel kreatif dan channel edukatif. Baik para sahabat edukasi, kali ini kita akan berbincang bersama, ngobrol bersama salah satu sahabat terbaik saya, Bapak Afdal Kusuma Negara, merupakan salah satu dosen terbaik yang dimiliki Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Baik, langsung saja untuk kemudian mengefektifkan waktu, langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Afdal. Selamat siang Pak Herul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung dengan Erul Edukasi dan juga sebagai penggagas Grapedia. Ini channel yang sangat-sangat inspiratif, yang sangat edukatif, di mana literasi sebenarnya merupakan sebagai nyawa ataupun spirit dari seorang akademisi, sehingga channel-channel seperti ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita ikuti. Terima kasih Pak Herul telah mengajak saya berbagi kepada teman-teman apa yang kami jalani selama beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Ini akan menjadi luar biasa dan menarik tentunya, karena kali ini bertepatan dengan memperingati Hari Buku Nasional. Ya, sehingga kita akan membahas secara mendalam dan dikaitkan dengan salah satu karya terbaik yang dimiliki Pak Afdal, buku yang berjudul Diskursus Akademik. Saya berharap para teman-teman sekalian, para sahabat sekalian, bisa mengikuti perbincangan kami secara saksama. Selamat menyaksikan. Terinspirasi dari keseharian kami dulu waktu aktif di organisasi kemahasiswaan waktu S1. Sebenarnya kan sempat juga beberapa di organisasi waktu S1 ya. Meskipun waktu S2 itu tidak lagi menggeluti organisasi, karena kan kalau S2 itu sepertinya kita memang sudah diarahkan untuk belajar secara akademis. Beda waktu kita mahasiswa S1, itu istilahnya teman-teman ya masih banyak mainnya gitu, masih bisa aktif organisasi, masih bisa kesana kemari sambil belajar perkuliahan. Tapi ketika S2 kehidupan organisasi itu sudah agak dikurangi. Nah, sebenarnya untuk menulis buku ini sudah lama sekali ingin saya wujudkan. Dulu waktu skripsi itu sebenarnya mau juga saya jadikan sebagai buku, tetapi waktu itu istilahnya kita masih kurang pemahaman, masih kurang referensi. Ya, kita tahu bersama kalau skripsi itu kan bukan berarti rendah, tetapi skripsi masih pada tataran menerapkan ilmu. Gitu. Beda dengan tesis yang kemudian kita sudah bisa mengembangkan ilmu. Kalau di tataran kita di doktoral sudah pada sampai tahap menemukan ilmu kan gitu. Jadi kalau S1 baru menerapkan, kemudian S2 mengembangkan, kemudian S3
menemukan gitu. Makanya setelah menjajaki studi S2, disitulah baru saya berani untuk menyusun sebuah naskah, menyusun sebuah ide, gagasan yang lebih luas daripada kemarin yang waktu kita menyusun skripsi. Sehingga buku ini sebenarnya terinspirasi, boleh dikatakan 70% itu dari tesis kemarin. Idenya itu dari tesis, di mana tesis saya itu membahas mengenai penggunaan bahasa dalam lingkup perguruan tinggi, di mana pada saat itu yang saya teliti antar mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu saling mempengaruhi, bagaimana mahasiswa itu saling memberikan argumen pendapatnya terhadap mahasiswa yang lain. Gitu. Jadi di situ kan juga menarik untuk kita teliti, karena antar mahasiswa itu sebenarnya tidak hanya sekadar berdiskusi saja di dalam interaksi akademis sehari-hari, baik itu dalam diskusi kelas, musyawarah organisasi, rapat-rapat, begitu. Tidak hanya sekedar berkomunikasi, tapi di sana ada juga istilahnya untuk saling menguasai, untuk saling memberikan keunggulan diri, untuk mewujudkan aktualisasi diri, untuk menunjukkan bahwa oh saya ini bisa berkuasa, bisa mempengaruhi teman-teman saya dengan bahasa. Gitu. Ini itu sebenarnya yang ide utamanya. Maka dari tesis kemarin itu, kalau kita lihat tesis kan masih sangat-sangat kaku sekali wujudnya. Ada kerangka teori, landasan teori yang juga masih terbatas di sana. Kemudian hasil penelitian, pembahasan. Waktu itu saya berpikir kalau misal cuma ini yang saya pindahkan menjadi sebuah buku, itu sama sekali tidak cukup. Jadi setelah selesai tesis kemarin tahun 2016, saya kemudian melanjutkan naskah tesis tersebut menjadi sebuah satu naskah buku. Jadi ada riset ulang di situ, ada penambahan referensi, ada pengkajian ulang, ini di mana celah penelitian yang kemarin, kemudian perspektifnya juga agak diperluas, bagaimana kehidupan mahasiswa, bagaimana bahasa itu terkait erat dengan kekuasaan. Jadi setelah selesai tesis 2016, 2017 karena kembali mengajar di Makassar waktu itu, 2017, 2018 masuk di UPI, 2017 ya masuk di UPI, sementara kuliah juga, sementara sambil menulis buku, jadi lanjut gitu. 2018, 2019 masuk di Pekanbaru di UIN, masih lanjut juga menulis. Kemudian 2020 barulah rasa-rasanya setelah diendapkan beberapa bulan, rasanya sudah mantap untuk diterbitkan. Meskipun setelah saya baca ulang kembali buku ini, wah ternyata masih banyak kekurangan. Gitu. Oke, sangat menarik. Jadi memang yang disampaikan tadi bahwa buku ini merupakan adaptasi dari tesis. Mungkin dapat dikatakan bahwa sekitar 70% isi buku ini adalah tesis. Tapi tentunya juga sangat menarik setelah saya mengamati hanya pada bagian daftar isi, ini memang seakan-akan memanggil para kaum akademisi, baik mahasiswa kemudian dosen, untuk bisa mendalami isi buku ini. Pertanyaan selanjutnya yang tentunya yang perlu dijelaskan adalah terkait judul dari buku ini, Diskursus Akademik Perspektif Bahasa Kritis. Apakah langsung judul ini yang muncul ketika ingin menulis buku ini, atau bagaimana? Ada judul lain yang sempat muncul dalam pikiran Pak Abdul atau bagaimana? Ya, sebenarnya memang judul ini yang menjadi pergulatan batin saya sejak 2016 sampai 2020 kemarin, karena menetapkan judul ternyata sangat-sangat susah juga, tidak langsung kita tetapkan satu kalimat itu.
pada awalnya judul buku ini hampir mirip dengan judul tesis. Judul tesis itu kan kemarin konstruksi kekuasaan dalam fitur gramatika wacana akademik. Tapi rasa-rasanya kalau mencakup wacana akademik dan konstruksi kekuasaannya dalam fitur gramatika, artinya kalimat-kalimatnya sebenarnya yang kita teliti di sana, itu rasanya kurang sempit. Sambil jalan, karena padanan kata wacana dalam ilmu linguistik itu kan diskursus, yang berasal dari bahasa Inggris discourse. Kita di KBBI itu juga ada lema diskursus yang bisa mewakili bagaimana kata wacana itu diartikan gitu. Diskursus artinya ide, pengetahuan, peredaran kekuasaan, penggunaan bahasa, itu diskursus. Nah, lingkup penelitian kami ini kan di akademik, gitu, di lingkup perguruan tinggi. Makanya disusunlah kata diskursus akademik. Sebenarnya bukan diskursus akademik pada awalnya. Sambil sejak 2019 itu kan saya intens kembali berdiskusi dengan pembimbing satu saya, Prof. Anand Santoso di UM. Kemudian saya menawarkan judul yang sangat singkat, satu kata, organon. Organon. Pada saat itu cuma Prof. Anang berpikir ini tidak cukup untuk menggambarkan karena kosakata ini agak kurang digunakan oleh akademisi bahasa gitu. Organon yang saya maksud di situ kan berarti alat peradaban gitu. Alat peradaban, sehingga mahasiswa itu diharapkan menjadi perangkat peradaban gitu. Ketika mahasiswa bisa menggunakan bahasanya dengan baik, bisa menulis dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga dia bisa menjadi sebuah ide ataupun sumber peradaban gitu. Tapi setelah diskusi dengan Pak Anang kembali, akhirnya kata organon itu saya hapus, kemudian kembali ke diskursus akademik yang dimana kondisi ide peredaran pengetahuan di dalam lingkup perguruan tinggi. Nah, kemudian ditambahkan oleh Prof. Anang perspektif studi bahasa kritis, artinya tinjauan dari ilmu wacana atau analisis wacana yang kita pelajari di studi bahasa gitu. Oke. Iya. Baik, kurang lebih seperti ini. Satu hal yang menarik juga dalam buku ini adalah karena dilakukan dengan pendekatan perspektif bahasa kritis. Ya, tentunya ketika kita berbicara tentang bahasa kritis, ini bukan hanya terkait dengan para mahasiswa yang berada di jurusan bahasa Indonesia, tetapi semua mahasiswa jurusan apapun itu tentu sangat dituntut untuk kemudian bisa memahami dan bisa mengaplikasikan yang namanya bahasa kritis. Kalau dalam pandangan Pak Afdal, seperti apa pentingnya pemahaman dan kemampuan untuk mengaktualisasikan bahasa kritis bagi seorang mahasiswa di dunia akademik? Ya, memang itulah pentingnya mengapa ada mata kuliah analisis wacana atau studi wacana kritis di S2 ataupun di S1. Bahkan studi wacana ada juga yang kita pelajari di S3. Nah, studi wacana ini atau yang kita kenal juga analisis wacana, ini sangat penting bagi semuanya, bukan hanya peserta didik kita, mahasiswa, untuk memahamkan bahwa bahasa itu bukan hanya teks semata. Bahasa itu memuat segala hal tentang dunia. Bahasa itu bisa memuat tentang ideologi, kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya. Sehingga pemahaman berbahasa kritis ini memang sangat penting untuk peserta didik, untuk mahasiswa kita, bahkan untuk siswa kita juga. Bagaimana misalnya peserta didik itu kita pahamkan bahwa bahasa itu tidak hanya sekedar teks yang kita tulis di buku, di kertas-kertas. Jadi pemahaman terhadap studi bahasa kritis ini sangat penting sekali karena bisa memberikan filter bagi peserta didik untuk kita juga yang pendidik ini untuk senantiasa mawas diri, untuk senantiasa kritis terhadap
wacana yang ada di muka bumi gitu, wacana atau informasi apapun yang kita terima. Makanya seringkali diedarkan bahwa kesadaran berbahasa kritis itu sangat penting untuk mahasiswa. Itu terwujud di adanya mata kuliah analisis wacana di studi pendidikan bahasa ataupun studi bahasa gitu. Oke. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, dunia ini kan dipenuhi dengan arus informasi yang sangat lebat, yang sangat luar biasa perkembangannya. Kita tidak lagi tahu yang mana benar, yang mana salah, yang mana kiri, yang mana kanan. Disebutkan oleh Prof. Anang itu dalam bukunya Studi Bahasa Kritis, era sekarang ini era tunggang langgang gitu, era yang dimana kita itu dipaksa berlari gitu, kita tuh dipaksa untuk melihat oh ini ada ini, oh ada itu, kemudian ada lagi ini, pokoknya yang disebutkan oleh beberapa seminar itu istilahnya era keberlimpahan. Itu betul bahwa informasi itu sekarang sangat-sangat luar biasa sekali membungkus kehidupan kita. Nah, studi wacana kritis atau analisis wacana itu sebagai alat kita untuk memfilter, untuk melindungi diri informasi-informasi yang kiranya harus kita analisis dulu, yang kiranya mungkin saja akan menipu kita, yang kiranya mungkin saja akan mencelakakan kita gitu, akan menguasai kita, dan seterusnya. Oke. Jadi memang pemahaman tentang diskursus, analisis wacana, studi bahasa kritis, studi wacana kritis itu penting sekali rasanya untuk. Oke. Baik ya. Dari judul buku ini, diskursus akademik, tentunya hal yang banyak diuraikan adalah penggunaan bahasa, penggunaan wacana tentunya dalam seputaran dunia akademik. Tetapi setelah diuraikan tadi bahwa kemampuan berbahasa kritis, kemampuan menerapkan yang namanya bahasa kritis itu dapat dijadikan sebagai perangkat, dapat dijadikan sebagai alat untuk kemudian bisa menyaring berbagai informasi di era yang berkelimpahan ini. Ya, dengan pernyataan ini tentu muncul satu inspirasi bahwa ketika kita berbicara tentang berbagai informasi yang kita tidak bisa bedakan apakah ini benar, apakah ini salah, yang akan disebut dengan hoax ya. Masyarakat yang banyak terkena dampak hoax adalah tentu masyarakat awam. Iya, bukan mungkin ada yang terkena mahasiswa mungkin banyak mahasiswa yang terkena dampak hoax, banyak orang-orang terpelajar, tetapi yang paling banyak tentunya terkena dampak hoax adalah masyarakat awam, yang awam dengan pengetahuan bahkan buta huruf seperti itu. Tentunya dengan perbincangan ini memunculkan satu inspirasi bahwa kemampuan menganalisis wacana bukan hanya tentunya diarahkan kepada para mahasiswa, bukan hanya diarahkan kepada orang-orang terpelajar, tetapi harus ada satu komunitas tertentu yang kemudian peduli dengan masyarakat awam, walaupun mungkin pengajarannya secara praktis ya lebih sederhana, tapi paling tidak ada modal dasar untuk kemudian menepis berbagai informasi-informasi hoax. Iya. Ya, kemudian selanjutnya Pak Afdal, saya sempat melihat melihat gambaran melalui daftar isi tadi. Yang paling banyak dibahas ini juga di sini adalah kaitan antara bahasa dan mahasiswa. Ya, misalnya bagaimana mahasiswa berdiskusi, berdialektika, kemudian menulis. Apa yang ingin Pak Afdal sampaikan melalui buku ini kepada mahasiswa? Ya, yang pertama bahwa mahasiswa itu kan sebenarnya merupakan suatu perangkat dalam pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang sangat-sangat urgent, yang sangat-sangat penting. Mahasiswa itu posisinya dikategorikan dalam berbagai referensi di dalam buku ini, itu ditempatkan di kelas menengah. Kelas atas itu adalah birokrasi ataupun pemerintah. Mahasiswa ada di kelas menengah. Nah, yang kelas bawah itu yang masyarakat awam, yang rakyat dan sebagainya, orang-orang yang terpinggirkan. Nah, mahasiswa itu berada di kelas menengah karena
dia memiliki akses pengetahuan, dia memiliki sumber-sumber pengetahuan yang kemudian bisa dia salurkan kepada kelas bawah gitu. Nah, fungsinya mahasiswa di kelas menengah ini sebenarnya sebagai penyambung antara kalangan atas, kelas atas, yakni birokrasi tadi dengan pemerintah, dengan kelas bawah gitu. Jadi mahasiswa harus menyadari posisinya itu. Termasuk juga kita sebenarnya yang sivitas akademika, dosen, tenaga kependidikan dan yang lain. Itu sebenarnya semua termasuk di dalam kelas menengah. Tapi tugas yang paling dominan di sini adalah mahasiswa, karena mahasiswa di situ digolongkan sebagai golongan yang masih belajar gitu. Diistilahkan oleh Ali Syariati bahwa mahasiswa itu berada di tataran yang tengah. Jadi dia merupakan penyambung antara kelas atas dengan kelas bawah. Nah, mahasiswa kalau tidak memiliki modal yang bisa dia gunakan sebagai penyambung antara kelas atas dengan kelas bawah, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa memfungsikan dirinya sebagai kelas penyambung gitu, kelas menengah. Nah, di antara kompetensi yang mesti dimiliki oleh mahasiswa itu, sivitas akademika secara umum adalah kemampuan berbahasa atau kompetensi berkomunikasi. Makanya dulu pada saat 1908 berdirinya Budi Utomo, kemudian apalagi organisasi-organisasi kepemudaan pada awal munculnya kemerdekaan, itu kan melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan atau organisasi-organisasi pelajar. Nah, mereka melawan penjajahan, melawan penindasan, itu dengan berkumpul, berdiskusi, saling mencerahkan diri, saling memberikan pengetahuan, dengan komunikasi, dengan bahasa. Gitu. Karena orang berkumpul, orang berorganisasi itu kan untuk menyampaikan atau menyatukan pendapat, menyatukan pikiran. Gitu. Organisasi-organisasi seperti HMI, GMKI, apalagi FMN, dan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang muncul pada saat awal-awal Indonesia terbentuk, itu kan sebenarnya wujud dari bagaimana mahasiswa itu ingin memfungsikan dirinya penyambung antara kalangan atas dengan kalangan bawah melalui kompetensi bahasanya, kompetensi komunikasinya. Nah, di dalam buku ini itu ada 3 rumus yang saya tawarkan teman-teman, yang saya berlandaskan dari teorinya Verklock. Di sini buku ini memang banyak bersandar dari salah satu teori analisis wacana yang paling umum, general digunakan oleh para analis wacana, itu Norman Verklock. Di mana Norman Verklock itu membagi bahasa itu terbagi 3. Ada bahasa eksperiensial, artinya pengalaman, experience, bahasa pengalaman, atau pengetahuan, bisa juga diartikan sebagai pengetahuan. Kemudian yang kedua bahasa relasional, kemudian yang ketiga bahasa ekspresif. Nah, ketiga ini yang sebenarnya pokok diketahui oleh seorang akademisi. Yang pertama misalnya bahasa pengetahuan. Nah, setiap orang itu memiliki pengetahuannya masing-masing, memiliki pemahamannya masing-masing. Nah, ketika orang berkomunikasi dengan lawan bicaranya, itu kan pasti akan menyampaikan apa yang diketahuinya melalui pemahaman-pemahamannya. Nah, itu terwujudkan dalam beberapa teknik penggunaan bahasa, misalnya penggunaan kalimat aktif, penggunaan kalimat pasif. Misalnya, ketika kita menggunakan kalimat aktif, itu berbeda efeknya ketika kita menggunakan kalimat pasif. Nah, ketika misalnya ada mahasiswa yang ingin menguasai mahasiswa yang lain, misalnya katakanlah seperti itu, ingin mempengaruhi mahasiswa yang lain, akan lebih berpengaruh ketika dia menggunakan kalimat aktif dibanding kalimat pasif. Misal, saya akan memaparkan program organisasi.
itu kalimat aktif. Beda misalnya ketika dia mengatakan program organisasi akan dipaparkan. Itu efeknya tidak begitu kuat dibanding ketika dia mengatakan dengan kalimat aktif gitu. Jadi dari bentuk-bentuk kalimat itu pun akan memberikan dia efek kekuatan, efek kekuasaan bahasa. Nah, salah satunya yang diteliti ataupun dirumuskan oleh Norman Ferguson itu dengan penggunaan kalimat aktif pasif gitu. Jadi kalau kita mau menguasai seseorang itu sebenarnya bisa dengan menggunakan pilihan-pilihan kalimat. Entahkah kita mau menggunakan kalimat aktif atau pasif. Kalau kita menggunakan kalimat aktif, itu kan citranya kita aktif begitu. Kita menjadi hidup, lebih hidup istilahnya. Okay. Nah, itu salah satu contoh saja. Kalau di dalam buku itu ada banyak sekali dipaparkan di sana. Misal lagi penggunaan pernah. Misal kalau kita mengatakan kata ganti persona saya dengan kami itu berbeda juga efeknya. Kalau saya hanya mengatakan saya berarti hanya satu orang. Kalau kita mengatakan kami, kalau saya mengatakan kami berarti seolah-olah di belakang saya itu ada banyak orang gitu. Jadi antara saya dengan kami nanti kita lihat yang mana lebih kuat efek kekuasaannya. Apakah dengan saya atau ke kami. Makanya kadangkala pejabat itu atau siapapun yang memimpin forum persidangan itu kadangkala menggunakan kata-kata kami. Itu mencitrakan seolah-olah semua orang itu berada di belakangnya. Jadi efek kekuasaannya itu lebih terasa gitu. Nah, itu bahasa pengalaman. Artinya pengetahuan itu muncul dari misal lagi yang kita melangkah yang kedua, bahasa relasional. Relasi ini memang sangat penting untuk dijalani oleh setiap mahasiswa. Karena kalau tidak ada relasi, maka dia tidak bisa istilahnya mengembangkan diri. Mahasiswa itu harus banyak relasi, harus banyak jaringan komunikasi gitu. Karena kalau tidak, maka dia akan bengong sendiri gitu. Makanya sivitas akademika mahasiswa pada umumnya itu harus banyak kontak-kontak begitu. Baik itu relasi terhadap dosen, terhadap pemerintah, terhadap siapapun kolega-kolega. Karena setelah terjun di dunia kerja, dunia yang realitas yang sebenarnya kan kadangkala pekerjaan itu adalah berasal dari relasi-relasi tersebut. Misal sini kerja sini, itu kan teman misalnya gitu. Kadangkala relasi itu sangat-sangat penting sekali. Nah, relasi dalam antar mahasiswa itu juga diteliti buku ini yang kemudian banyak bersandar ke teorinya Norman Fairclough, misalnya penggunaan modalitas persona perizinan. Nah, itu kan kalau kita minta izin kepada moderator misalnya, itu efeknya lebih bagus daripada kita mengatakan, oh saya mau keluar dulu deh, gitu. Ketika kita minta izin, itu akan menimbulkan efek kekuasaan yang mungkin lebih elegan daripada kita mengatakan, oh saya keluar dulu, gitu. Atau mungkin langsung keluar aja gitu dari forum. Nah, itu yang akan menimbulkan efek kekuasaan yang berbeda. Kemudian ekspresif, mahasiswa itu harus ekspresif. Di mana misalnya ketika mahasiswa itu tidak ekspresi, maka dia tidak bisa mengeluarkan apa yang diketahuinya. Maka dia tidak bisa memperjuangkan hak-hak kaum tertindas gitu. Maka dia tidak bisa menghubungkan antara kelas atas dengan kelas bawah gitu. Contoh bahasa ekspresif itu misal dengan modalitas urusan, ada kata-kata harus. Misal begini, apa tidak sebaiknya diubah saja istilah tersebut? Ini kan sebenarnya bahasa-bahasa pengharusan, bahasa pemaksaan gitu. Kadangkala kalau kita mengatakan apa tidak sebaiknya diubah saja,
itu seharusnya diubah saja. Nah, itu akan menimbulkan efek-efek kekuasaan tertentu gitu. Misal ketika kita bernegosiasi terhadap birokrasi atau pemerintah, seharusnya undang-undang ini harus dicabut. Itu pilihan kata yang lebih bagus daripada menggunakan bahasa seperti DPR banyak dramanya, misalnya seperti itu. Itu kan fenomena demonstrasi yang belakangan ini, itu banyak bahasa-bahasanya yang sebenarnya kritis, tetapi efek kekuasaannya itu tidak begitu kuat ya dibanding ketika kita mengatakan kata-kata yang harus, kata-kata yang sifatnya mampu gitu. Jadi kita memilih kata-kata yang sifatnya positif yang bisa mencitrakan kekuasaan gitu. Berarti itu kurang lebih seperti itu. Oke. Sangat luar biasa, ada banyak sekali ilmu yang tadi diuraikan. Tentunya ini sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi bagi kita semua, khususnya para mahasiswa dan tentunya juga kepada semua yang terlibat dalam lingkungan akademik ya. Oke. Saya ingin mengaitkan sedikit di akhir perbincangan kita, saya ingin mengaitkan sedikit tentang perbincangan diskursus akademik ini dengan konsep merdeka belajar. Ya, saya terkadang berpikir bahwa salah satu cara terbaik untuk kemudian mewujudkan merdeka belajar adalah dengan adanya kemerdekaan berbahasa. Ya, jadi salah satu cara terbaik untuk kemudian mewujudkan merdeka belajar adalah adanya kemerdekaan berbahasa, tentunya juga kemerdekaan bersastra. Iya, tadi sudah diuraikan bahwa salah satu hal yang ada dalam buku diskursus akademik adalah mahasiswa harus ekspresif. Agar mahasiswa bisa mengungkapkan apapun yang ada dalam pikirannya, maka harus ada kebebasan berpendapat, harus ada kemerdekaan berbahasa, bukan hanya kepada orang-orang yang bergerak atau kemudian mendalami bahasa, tapi semua. Kemudian bagaimana Pak Afdal melihat fenomena itu? Apakah kemudian hari-hari ini mahasiswa masih tertekan untuk kemudian mengungkapkan berbagai gagasan kritis yang ada dalam pikirannya dengan era sekarang ini, atau bagaimana? Ada pendapat lain mungkin atau bagaimana? Ya, kan kita sebagai manusia merdeka itu sudah sejak dulu kita gaungkan sebenarnya. Sejak zaman Yunani kita kan memang dapat diajarkan untuk senantiasa bebas untuk memperoleh pengetahuan dari mana saja. Itu kemudian yang berlanjut ke era kemerdekaan, era di mana negara-negara ini sudah ada. Itu juga akan sejalan dengan undang-undang, dengan pembukaan yang kemarin disusun oleh Bapak pendiri bangsa kita, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, hak segala orang gitu. Merdeka dalam bentuk apapun, tetapi bebas dalam artian tidak juga merugikan orang lain gitu. Di sini maksudnya merdeka dalam artian untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan kualitas diri dalam lingkup akademik. Nah, sebenarnya untuk era sekarang ini mahasiswa ataupun kita sebagai pendidik aktivitas akademika secara umum itu sudah tersedia ruang kita untuk merdeka belajar. Karena semua informasi, semua ilmu itu sudah ada di internet, sudah ada di dunia maya, sudah ada di teknologi informasi gitu. Nah, tinggal kita mengasah diri bagaimana mencari, bagaimana mengolah pengetahuan tersebut, dan tentunya untuk memperoleh pengetahuan tersebut itu tentunya memerlukan pembimbingan, memerlukan fasilitasi dari dosen, dari guru dan sebagainya. Nah, terkait dengan kemampuan berbahasa kritis ini memang mestinya dimiliki oleh setiap orang. Di dalam Al-Quran, dalam referensi Al-Quran itu ada juga yang saya terangkan di dalam buku ini, bahwa sebenarnya setiap orang itu juga diwajibkan untuk memfilter ataupun menganalisis bahasa yang dia terima. Itu ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Nanti teman-teman bisa cek juga. Kosakata kuncinya itu fatabayyanu,
apabila datang kepadamu berita, maka telitilah terlebih dahulu. Nah, di ujung ayat itu juga mengatakan bahwa supaya kalian terhindar dari bahayanya. Nah, gitu. Jadi sejak awal pun sebenarnya berbagai referensi, banyak sekali referensi itu sudah mengajarkan kita untuk senantiasa menganalisis bahasa-bahasa yang ada datang kepada kita. Jadi kemampuan berbahasa kritis ini memang sangat sejalan sekali dengan konsep Merdeka Belajar. Setiap orang itu memiliki kemampuan memfilter atau menganalisis segala informasi, segala teks yang datang kepada dirinya, gitu. Pada intinya akan berujung seperti itu. Oke, baik Pak Afdal. Semakin lama rasanya semakin menarik membahas berbagai isi dari buku ini. Tapi tentunya di waktu yang singkat ini tidak akan mampu kita untuk kemudian membahas semua bab per bab dari buku ini. Maka saya menyarankan kepada teman-teman sekalian, khususnya para pengikut Errol Edukasi Channel, untuk jika ingin memiliki buku ini bisa didapatkan melalui berbagai toko buku ya. Bisa didapatkan di Magnum, kemudian Pustaka Merah Hitam, dan masih banyak lagi tentunya. Ya. Apa yang kami bahas, apa yang kami obrolkan pada kesempatan ini tentunya itu hanya baru sekelumit dari sekian banyak ilmu yang bermanfaat dari apa yang ada dalam buku ini. Baik Pak Afdal, dari buku ini sebagai penutup ya, sebagai penutup mungkin tentunya dari buku ini sangat ideal untuk kemudian membentuk karakter mahasiswa, membentuk karakter masyarakat yang kritis, tetapi pastinya masih banyak yang bertolak belakang ketika kita melihat realitas hari ini. Pastinya Pak Afdal memiliki pesan-pesan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam hal bagaimana menyaring informasi di era yang berkelimpahan informasi ini. Oke, silakan Pak Afdal. Ya, terima kasih. Memang untuk dari buku ini memang di pesan besarnya kepada kita semua, kepada mahasiswa juga khususnya, itu kita senantiasa untuk mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi diri, memperoleh ilmu dengan bahasa. Nah, salah satu jalan yang paling utama itu adalah dengan bahasa, kemampuan berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi terhadap orang, bagaimana kita menempatkan diri ketika berbahasa, itu semua harus dimiliki oleh setiap orang. Karena bahasa yang santun, bahasa yang bisa memperbaiki realitas sosial, sebenarnya itu merupakan cita-cita pendidikan kita juga. Gitu. Dari bahasa itu, setiap orang bisa meningkatkan martabatnya. Dari bahasa itu, setiap orang bisa memberikan yang terbaik terhadap dirinya dan juga terhadap lingkungan dan pendidikan khususnya. Nah, di akhir saya untuk diskursus akademik ini untuk Pak Herul nanti dikirimkan ke alamatnya di sana sebagai bentuk apresiasi. Mudah-mudahan kemudian bisa dielaborasi di tempat mengajar juga untuk teman-teman semuanya. Jadi nanti akan saya berikan satu eksemplar untuk Pak Herul. Oke, wah, terima kasih banyak. Ini adalah hadiah yang sangat luar biasa tentunya. Saya tidak perlu mengunjungi toko buku, namun bagi teman-teman yang tertarik dengan buku ini, pastinya dengan mudah bisa mendapatkan buku ini di berbagai toko buku yang ada di sekitar kita. Baik, Pak Afdal, di sini sudah waktunya duhur ya. Dan di akhir kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan Pak Afdal di tengah kesibukannya untuk kemudian berbincang, saling berbagi inspirasi dan kemanfaatan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Dan satu kesyukuran hari ini, walaupun kita terpisahkan oleh jarak yang begitu jauh, Pak Afdal berada di Riau dan saya berada di Makassar, kita masih bisa bertukar pikiran untuk senantiasa berbagi informasi kepada teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih
Dan di akhir kesempatan ini mungkin kita bisa mengambil atau berpose dulu ya, berpose dengan simbol literasi supaya bisa memberikan semangat kepada kita semua untuk terus membaca. Ya, gini ya. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dan salam literasi. Waalaikumsalam.